Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin النور المسلم للنسيان بنور في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه ilmu بعد. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan inti dari ajaran tasawuf itu adalah akhlak. Jadi inti ajaran tasawuf itu adalah akhlak. Karena itu semua pembahasan tentang hikmah itu ujungnya adalah pembahasan tentang akhlak. Bahkan kalau kita memahami dengan benar tujuan dari pengutusan Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul, itu justru terkait dengan akhlak. Nabi berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan utama Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka keterhubungan kita dengan Rasulullah itu sesungguhnya keterhubungan akhlak, ketersambungan akhlak. Bahkan Rasul mengatakan husnul khulqi nisfuddin. Separuh daripada agama itu adalah akhlak. Bahkan Nabi mengatakan al-Islamu husnul khulq. Inti dari Islam itu adalah akhlak. Akhlak yang baik tentunya. Imam Ali pernah berkata, husnul khulqi ra'su kulli bir. Budi pekerti yang baik puncak dari segala kebajikan yang sempurna. Jadi budi pekerti yang baik puncak dari kebajikan yang paling sempurna. Maka pertanyaannya adalah, kenapa mesti akhlak? Nah, itu tadi alasan-alasannya. Kalau kita bertanya kenapa akhlak yang menjadi inti daripada agama, karena akhlak adalah buah dari seluruh ibadah yang disyariatkan Allah. Tapi sayangnya kita itu titik fokus kita, perhatian kita dalam keterhubungan dengan Allah dan keterhubungan dengan Rasulullah sebagai suri teladan justru pada ibadah yang disyariatkan. Kita berlomba-lomba memperbanyak salat sunnah, puasa sunnah, berlomba-lomba memperbanyak umrah. Tapi kita tidak pernah berlomba-lomba memperbaiki akhlak. Tidak. Kita tidak pernah berlomba-lomba memperbaiki akhlak.
Dan kita tidak pernah mengoreksi diri kita secara tajam terkait dengan akhlak ini. Kita tidak pernah bertanya begini, sudah berapa lama saya salat tahajud? Akhlak apa yang dia hasilkan? Kita tidak pernah berkata sudah berapa lama saya pergi umrah. Akhlak apa yang saya bawa? Tidak pernah bertanya seperti itu. Jadi itu kita sangat antusias dalam aspek pelaksanaan ibadah, tapi kita kurang perhatian kepada buah daripada ibadah itu. Dan buah ibadah itu adalah akhlak. Bahkan dalam sebuah hadis, saya kira sudah saya sampaikan di sini, bahwa seorang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, tidak ada kebaikan sama dia. Itu kata Nabi. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang hanya melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, tetapi akhlaknya baik sebagai buah dari ibadah yang dilakukan, dia menjadi penghuni surga. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi melaporkan, maaf ini terkait dengan perempuan, dua orang perempuan yang keadaannya berbeda. Seorang yang ahli ibadah di malam hari, ahli sedekah, ya, ahli puasa, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang disunnahkan dia ahli. Tapi kata sahabat itu, wa ya'zi jiranahu, tapi dia selalu menyakiti hati tetangganya. Mulutnya tajam, selalu menyakiti hati pasangannya dan anak-anaknya. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang itu. Wa hiya min ahlin nar, dan dia penduduk api neraka. Nih. Apakah ibadahnya yang tidak ada? Banyak ibadahnya, tapi tidak berbuah akhlak. Jadi saya ingin katakan, bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surga, tapi saya ingin berkata akhlak kita lah yang mengantar kita masuk surga. Buktinya tadi, akhlaklah yang mengantar kita masuk surga. Orang ini ibadahnya yang wajib-wajib saja, tapi membuahkan akhlak dia penghuni surga. Tentu akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang lahir dari hubungan dengan Allah lewat ibadah dan hubungan dengan Rasulullah dengan mengikuti sunnah. Karena itu mengikuti sunnah Rasulullah dan Rasulullah sebagai suri teladan itu bukan hanya pada aspek sunnah-sunnah ibadah, tidak. Tapi justru yang paling penting adalah sunnah dalam makna tradisi akhlak Nabi. Tradisi akhlak Nabi. Itu pentingnya kajian akhlak. Nah, bahkan bisa dikatakan timbal balik. Orang yang jadi selain akhlak yang buruk, orang yang akhlaknya buruk itu dapat menjadi faktor utama dia tidak mampu melaksanakan apa yang disenangi Allah. Dia akan mampu melaksanakan apa yang disenangi Allah. Dan kalaupun dia mampu melaksanakan apa yang disenangi Allah, misalnya ibadah itu tidak mampu menghadirkan kesucian batin. Tidak mampu menghadirkan kesucian batin. Jadi ada orang yang mampu melaksanakan ibadah tapi tidak melahirkan kesucian batin. Jadi ibadah itu harus ngecek apa kesucian batin yang dia hadirkan. Harus ngecek itu.
Jangan berhenti di ibadah, ngecek bagaimana ibadahku, apa mensucikan batinku. Dan yang dimaksud kesucian batin di sini hadirnya akhlak-akhlakmu mulia. Jadi ada hubungan timbal balik antara ibadah dengan akhlak dan akhlak dengan ibadah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh seorang ulama yang sangat suci, bahkan dia menjadi guru akhlak. Suatu waktu Mirza Mahdi itu hadir dalam majelis akhlak Imam Maliki At-Tabrisi. Ini Malik At-Tabrisi ulama besar dan guru akhlak dari ulama-ulama besar yang lain. Tiba-tiba di majelis itu datang seseorang yang menjadi murid Imam Malik At-Tabrisi ini. Dia berkata, "Wahai Tuan, saya sudah mengamalkan resep yang Anda berikan kepada aku agar aku dapat memperoleh keberhasilan dalam salat malam. Jadi dia minta ajari aku sesuatu sehingga aku berhasil menegakkan salat malam yang selama ini sulit sekali bagiku." Kemudian sang guru akhlak ini berkata, atau akhirnya sang guru akhlak itu mengatakan, disudah nasihati. Orang itu berkata lagi, misalnya, saya sudah baca ayat akhir surah Al-Kahfi. Itu surah Al-Kahfi ayat terakhir itu dasar itu, Pak. Ayat-ayat terakhir 10 terakhir. Dan surah Al-Kahfi 10 pertama. Itu dasar sekali. Isinya itu 10 pertama, 10 terakhir. Ini kalau ini harus dikaji nih, 10 pertama, 10 terakhir. Kalau antara itu penjelasan 10 pertama dan penjelasan 10 terakhir. Antaranya gitu. Nah. Dia juga bilang, saya sudah mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan. Saya bersedekah yang Tuhan anjurkan. Aku telah melakukan semuanya, tetapi tetap aku tidak berhasil terkait dengan salat malamku. Mendengar pengakuan muridnya ini, kemudian sang guru memanggilnya dan mendekatkan mulutnya ke telinga muridnya, berbisik. Dia berbisik sesuatu, tiba-tiba wajah murid ini memerah dan tidak berkata-kata lagi. Lalu sang guru mengatakan, lakukanlah itu, maka urusanmu akan berhasil. Ini juga akhlak. Kenapa guru berbisik, tidak menjelaskan langsung di depan orang banyak, sementara yang tadi ini murid menyampaikan secara jelas di hadapan orang banyak. Sang guru itu punya akhlak, tidak ingin menampakkan aib muridnya sendiri di hadapan murid-murid yang lain. Itu akhlak, Pak. Kita tidak jarang kita bilangin murid kita, bodohmu di hadapan orang murid-murid yang lain. Apa sih yang kau sudah baca? Tidak jarang gitu. Kemudian Ayatullah Masih Najati yang hadir di dalam majelis itu tiba-tiba didatangi oleh sang murid tadi. Lalu An-Najati berkata, apa yang dibisikkan guru kepadamu? Ia pun menjawab, dia bilang begini, pada hari itu beliau berkata kepadaku, sudah beberapa hari ini engkau berperilaku buruk
di rumahmu, bersikap tidak baik kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, dengan keadaan seperti ini, dia langsung tegaskan, dengan perlakuanmu seperti itu, apakah kau masih berharap Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung memberikan taufik salat malam kepadamu? Sang guru mengatakan mustahil. Sekalipun malaikat hadir sendiri datang mengajarkanmu suatu amal, engkau tidak akan mendapatkan taufik salat malam kalau akhlakmu masih buruk. Kita ngecek nih. Setiap saya baca riwayat ini, saya langsung ngecek. Pantas saya punya ibadah yang tidak berbuah. Karena faktor utamanya adalah saya masih buruk terhadap anak-anakku, masih buruk terhadap pasangan. Kita seringkali berkata anak kita berdosa sama kita, tapi kita tidak pernah mengaku berdosa kepada anak. Padahal tidak memenuhi hak-hak anak itu dosa, Pak. Tidak memenuhi hak-hak istri itu dosa. Berkasar-kasar kepada pasangan dosa. Itu akhlak buruk. Guru saya pernah bilang sama saya, kayak Haji Bedawi, Ahmad Bedawi, dia bilang, nah, sebaik apapun kau sama orang lain, tapi kau tidak baik kepada anak istrimu dan keluargamu, kamu bukan orang baik. Saya diajari dia itu ketika dia sudah kuliah, tiba-tiba dia rangkul saya, dia ajak saya jalan, lalu dia nasihati itu. Sebaik apapun kamu kepada orang lain, tapi kamu tidak mampu berbuat baik kepada orang terdekatmu, keluargamu, kau bukan orang baik. Nih. Jadi akhlak itu penting. Akhlak itulah yang menentukan bagaimana perilaku kita terhadap hubungan kita dengan Allah. Kalau ada orang baik akhlaknya, itu mengisyaratkan bahwa dia hubungannya dengan Tuhan baik. Kalau dia mukmin gitu ya. Tapi kalau ada mukmin yang buruk akhlaknya, itu juga mengisyaratkan sebaliknya, hubungannya dengan Tuhan tidak sebagus yang kita lihat. Nah, mari kita lihat satu kalimat hikmah dari Imam Ali karramallahu wajhah ketika dia berkata seperti ini. Imam Ali bilang begini, kala Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin Imam Ali karramallahu wajhah, azra bi nafsihi man istas'ara at-tama. Orang yang mengenakan pakaian keserakahan berarti ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi orang serakah itu sesungguhnya mempermalukan dirinya sendiri. Lalu dia bilang lagi, wa radiya bidzulli man kasaba an durrihi. Dan orang yang menampakkan kesulitannya berarti dia telah rela atas kerendahan dirinya. Saya kasih contoh. Kita kalau sakit langsung diumumkan di RS Posta, doakan karena sakit. Ada orang ketika dia sakit dia tidak pernah umumkan bahwa saya sakit gitu.
Itu sama dengan mengumumkan itu kalau di WhatsApp. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita umumkan bahwa kita lagi menderita di WhatsApp, misalnya sakit, apa doa yang datang sama kita? Apa yang doa yang datang sama kita? Yang semua orang doakan, sembuhkan? Sembuh kan? Saya punya buku kecil yang ditulis oleh seorang sufi. Ketika dia sakit, di situ saya sadar tentang penyakit itu. Ketika dia sakit, lalu datanglah seluruh para wali-wali ulama-ulama besar kepadanya, mendoakannya. Dan persis sama, doanya adalah doa kesembuhan. Tapi menariknya, sang ulama ini yang sakit tidak pernah bilang amin. Tidak pernah bilang amin, Pak. Tidak pernah bilang amin. Kalau kita bilang amin, tapi kita tulis di WhatsApp yang begini. Iya enggak, Pak? Saya kalau lihat WhatsApp yang begitu, biasanya saya tidak doakan di situ, tapi langsung saya doakan sendiri. Kedua, kalau saya lihat dengar orang meninggal, itu biasanya saya lebih suka mendoakannya langsung daripada nulis doa di situ. Apalagi ambil gambar baru tempel. Doa dari ulama tadi tidak bilang amin. Ada ulama sahabatnya yang sangat kritis. Langsung dia bilang, kenapa sekian banyak orang mendoakanmu, kau tidak bilang amin? Lalu sang wali yang sakit ini dia bilang, apa memang doamu yang kau mintakan saya kepada Allah itu yang kubutuhkan? Itu jawaban dasarnya. Apa memang yang kau doakan saya untuk saya kepada Allah itu yang kubutuhkan? Tahukah kau apa yang aku butuhkan? Jadi dia tidak aminkan karena bukan itu kebutuhannya yang paling penting ketika dia sakit. Bukan itu. Maka saya bertanya, kebutuhan apa yang paling penting ketika orang sakit? Dalam pencarian itu saya menemukan doanya Imam Ali Zainal Abidin untuk orang sakit. Doanya itu 3, Pak. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu penyegerahan kesembuhan. Ta'jila afiatik, segerakan kesembuhan. Tapi dia lalu mengatakan, atau jadi doa pertama lalu dia bilang atau, dia tidak bilang dan, sabran ala baliyati, atau sabar atas ujianmu. Jadi pertama sembuh dia minta, kedua sabar. Tapi di sini dia bilang atau bukan dan. Lalu dia bilang atau bukan dan. Khurujan ila rahmatik, atau keluar dari penyakit ini menuju
kasih sayang Tuhan. Dia sembuh langsung taat. Istiqamah dalam taat. Banyak orang sakit setelah itu melupain lagi. Ada orang sakit, dia bilang sama saya, sementara sakit dia bilang sama saya begini, Ustaz, ku baca semua nih doa ya, yang ngasih doa yang ku tahu, ku minta, ku baca semua nih. Nanti ku baca waktu ku sakit. Tapi saya hanya diam, tidak jawab, tidak komentar. Saya hanya berpikir ya itu tingkatannya dia. Tapi setelah sakit apa dia masih berdoa intens? Kita itu kadang-kadang salat malam intens kalau ada hajat. Ya, anak kita minta didoakan, Pak, saya mau ujian besok, Bapak, saya mau masuk ini. Maka kita ibunya, ayahnya intens salat malam untuk mendoakan anak kita supaya dia lulus. Ini tingkat terendah dalam penghambaan. Nanti ada hajat baru ketemu Tuhan, baru terhubung dengan Allah. Kalau tidak ada hajat, tidak terhubung. Nanti kita sakit berdoa kencang. Bagaimana mau doanya kencang? Nah lemah fisiknya. Oh, mintalah didoakan oleh semua gitu. Nah, jadi makna keluar yang kedua, keluar dari penyakit tapi masih hidup alias sembuh. Tapi penyakit yang diujikan kepadanya itu menjadi daya dorong untuk melahirkan kesadaran keterhubungannya dengan Allah sangat positif. Maka pasca sakitnya hubungannya dengan Allah bukan lagi hubungan transaksional, bukan lagi hubungan relasi transaksional, bukan lagi relasi transaksional, dan bukan lagi relasi keterpaksaan, tapi relasi kesyukuran. Relasi kesyukuran. Maka orang beribadah kepada Allah menurut Imam Ali itu ada 3 tingkat, 3 model. Inna qauman abadullaha rahbah. Ada orang yang menyembah Tuhan karena ingin sekali masuk surga. Ini model pertama. Ini modelnya ibadahnya pedagang. Ada lagi orang yang beribadah kepada Allah rahbah, takut neraka. Ini ibadahnya budak. Ibadah yang sesungguhnya adalah dia beribadah karena syukran, karena syukurnya kepada Allah. Ini ibadahnya orang merdeka. Sekarang pertanyaan saya, ibadah model 1, 2 tadi itu tidak salah, itu benar, tapi rendah. Kita mesti berusaha naik ke ibadah lebih tinggi, yakni ibadah karena syukur kita kepada Allah dan ibadah karena cinta kita kepada Allah. Itu tidak ada transaksional di situ. Maka makna atau keluar dari penyakit itu alias sembuh untuk menuju kasih sayang Allah, dia semakin intens beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya itu sudah model rasa syukurnya dan kecintaannya kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah penyakit yang mengantar orang kepada kesadaran seperti itu baik atau buruk? Baik, Pak. Maka saya pernah menulis puisi saya itu agak panjang sih. Sakit, ajar aku tentang diri. Saya pernah menulis puisi itu, sakit, ajar aku tentang diri. Karena saya pernah mengalami sakit yang berat seperti itu. Waktu saya bypass itu. Setelah itu kira-kira beberapa bulan setelah bypass saya tulis puisi itu. Sakit, ajari aku tentang dirimu.
Kembali ke sini. Jadi orang yang menampakkan kesulitan-kesulitannya, bahkan tidak jarang kita bersandiwara dalam keadaan sulit, ya enggak? Kita buat sandiwara supaya orang kasihan sama kita, sandiwara kesulitan. Ya kan begitu, kadang-kadang kita dalam hidup seperti itu. Kata Imam Ali, itu kau sudah rendahkan dirimu. Kalau kamu dalam kesulitan, lapor aja sama yang kasih kamu kesulitan dan yang bisa mengeluarkan kamu dari kesulitan, yakni Allah. Bukan kepada makhluk yang tidak bisa menyelesaikan kesulitanmu. Dirinya kesulitannya saja dia tidak bisa selesaikan, apalagi kau mengadu kepadanya berharap supaya kesulitanmu diselesaikan. Kesulitannya aja tidak bisa diselesaikan. Lalu bagaimana kita berharap kesulitan kita diselesaikan? Kata Imam Ali seperti ini. Kandungan hikmah yang ketiga yang Imam Ali mengatakan begini, wahanat alaihi nafsuhu man ammara alaihi lisanahu. Imam Ali berkata, dan orang yang menjadikan lidahnya, lisannya sebagai penguasa dirinya, pemerintah dirinya, guru dirinya, maka ia sungguh telah menghinakan dirinya sendiri. Ini menarik sekali kalimat ini. Lisan kita sudah menjadi guru kita, sudah jadi penguasa kita, sudah menjadi pemerintah kita. Semua berdasarkan lisan kita. Maka sesungguhnya ketika itu terjadi, kita sudah menghinakan diri kita sendiri. Lalu bertanya, lalu kalau begitu, yang mana yang menjadi guru? Yang mana menjadi pemerintah dalam diri kita? Penguasa dalam diri kita? Hati kita, bukan lisan kita, tapi hati kita. Hati itu guru lisan, bukan sebaliknya. Hati murid lisan, enggak. Hati guru lisan, bukan murid lisan. Lisan yang harus berguru kepada hati. Praktisnya ini berkata karena dia sudah belajar ke hati. Dia berkata karena dia sudah belajar ke akal. Dia dikontrol oleh akal dan dikontrol oleh hati. Kalau lisan kita terkontrol oleh akal dan hati, maka kita tidak akan pernah menjadi hina. Yang membuat kita hina karena lisan kita yang menjadi guru hati, yang menjadi pemerintah, penguasa terhadap diri kita sendiri. Itu yang membuat kita terhina. Nah, dari 3 kata hikmah ini yang biasa hadir dalam kehidupan kita, yang mana Bapak, Ibu? Itu Bapak sendiri dan Ibu sendiri yang tahu. Tapi setahu saya itu harus jadi koreksi keras terhadap kehidupan kita. Saya bahas sedikit yang pertama Pak ya, supaya lebih dalam tentang ketamakan. Jadi tamak itu adalah salah satu akhlak yang menurut Imam Ali membuat diri kita rendah. Tapi Bapak sekalian, setelah saya baca hikmah Imam Ali ini, lalu saya cek dalam Quran, ternyata dalam soal ketamakan itu ada 2 istilah yang digunakan Al-Quran, yakni kata al-hirsu dan kata tamak. Kata al-hirsu dan kata tamak. Ini semakna. Tamak itu keinginan yang berdasarkan nafsu, sementara al-hirs itu keinginan tentang sesuatu yang berlebih-lebihan. Keinginan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan kata tamak ada 12 kali disebut, kata hirs
ada 5 kali disebut. Jadi ada 17 ayat tentang tamak ini. Tapi kesimpulan saya cukup mengejutkan. Ternyata tamak itu ada yang positif, ada yang negatif. Selama ini kita hanya mengenal tamak itu negatif. Justru ada tamak itu positif. Ada yang positif, ada yang negatif. Apa buktinya bahwa tamak itu ada yang positif? Itu ayat yang terkait dengan sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Taubah ayat 128. Di situ Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari dirimu sendiri. Bagaimana rasul itu? Ada 4 sifatnya. Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Sifat pertamanya bagi rasul yang datang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berat sekali. Dia rasa kalau umatnya itu mengalami penderitaan. Berat sekali rasa, Pak. Dia maunya penderitaan itu dia yang alami, tahu seumatnya. Kalau istilah sekarang SMS, susah melihat orang lain menderita. Enggak, kalau kita sebaliknya, SMS, senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Itu akhlak kita. Tapi akhlak Nabi tidak begitu. Susah sekali hatinya kalau dia lihat penderitaan orang lain. Saya kira ibu biasa rasakan itu. Kenapa saya sebut ibu? Karena ibu yang biasa rasakan, bapak sedikit yang merasakan itu. Maaf. Apa itu? Kok malah si anaknya yang lagi sakit ibunya? Ya dong. Tapi bapak cuek-cuek saja. Urus itu nama sakit ini. Kan ibu ngurus ini. Seorang ibu, kenapa nih malasa anak, kenapa malasa anak merasakan nih? Dia bisa rasakan. Ibu itu, malasa anakku kakak pernah di perawatnya. Magwe, pedih-pedih, anakku bilang. Dada kiriku, dada kanan, dadaku, atau kiri atau kanan, merasa. Ternyata betul lah teleponnya, malasa kok mak. Ibu lebih merasakan. Kalau ibu itu pencinta, tapi kalau ibu pembenci, tidak pernah rasakan. Tapi ibu pencinta pasti tidak rasa. Itu yang pertama sifatnya Nabi. Lalu kemudian sifat yang kedua ini, harisun alaikum. Nabi itu ingin sekali kalian semua selamat, kalian semua beriman. Nabi itu ingin sekali kalian semua masuk surga. Sakit hatinya Nabi kalau dia lihat umatnya menolak ajarannya sampai dia kafir. Sampai Quran itu mengakui, Allah mengakui, sering menegur Nabi, Muhammad, apa kamu mau bunuh diri gara-gara penolakan umatmu terhadap apa yang kau sampaikan? Saking inginnya Nabi itu kita selamat. Keinginan Nabi kita selamat lebih kuat daripada keinginan kita sendiri untuk selamat. Keinginan Nabi untuk kita beriman lebih kuat daripada keinginan kita sendiri untuk beriman. Lebih kuat, Pak. Kalau Nabi begitu sifatnya, masih tidak mau terhubung dengannya, masih tidak mau intens terhubung dengannya. Ini sering maulidan itu. Pertanyaan saya selalu tuh kalau mau dipanggil ceramah maulid, pertama saya selalu bilang begini, apa memang yang berubah
sama saya ketika saya ceramah Maulid. Terkait ketersambungan saya dengan Muhammad. Apa memang? Apa akhlaknya Muhammad saya sudah teladani? Seperti akhlak ini, ingin sekali semua orang damai, tentram, selamat. Kalau Bapak menginginkan semua orang damai, tentram, dan selamat, apa Bapak masih menyakiti orang lain? Masih menyakiti, Pak? Hah? Tidak lagi. Karena kalau orang lain sakit, ini lebih pedih. Dan begitu. Tapi kalau kita masih rela orang lain sakit, berarti tidak ada di sikap Nabi SAW. Saya kasih contoh, ada seorang ulama As-Sankiti, guru dari Al-Junaid, sufi besar. Suatu waktu terbakar pasar. Dia punya lapak di situ. Lalu kemudian datanglah seorang kepadanya melapor, "Wahai Tuan Guru, terbakar pasar. Tapi sudah mati semua api dan hanya lapakmu yang selamat, yang tidak terbakar." Spontan As-Sankiti mengatakan, "Alhamdulillah." Setelah dia katakan itu, dia merenung. Apa kalimat alhamdulillah salah atau benar? Benar. Tapi dia hukum dirinya 3 tahun puasa terus menerus. Bukan puasa, beristighfar terus menerus. Kenapa dia beristighfar terus menerus? Dia bilang, ucapanku alhamdulillah seakan-akan saya bilang, biar yang lain terbakar, yang penting lapakku tidak. Itu orang yang berakhlak seperti akhlak Nabi. Akhlak yang ketiga, Ra'uf bil mu'minin. Nabi itu penyantun. Akhlak yang keempat, Rahim. Nabi itu penuh kasih. Ini 4 akhlak Nabi. Mestinya kita umatnya berakhlak dengan 4 akhlak ini, berusaha berakhlak dengan 4. Termasuk tamak secara positif. Tamak secara positif. Tamak secara positif Nabi itu diakui oleh Allah. Allah bilang begini dalam Al-Quran, "Wa ma aksarun nas walau harastum bil mu'minin." Kebanyakan manusia itu tidak akan beriman Muhammad meskipun kau ingin sekali mereka beriman. Jadi Nabi ingin sekali mereka beriman, umatnya, tapi Tuhan bilang kebanyakan mereka tidak akan beriman. Mungkin dalam pikiran kita kontraproduktif antara sifatnya Nabi dengan apa yang dinyatakan Allah. Dalam ayat lain dia mengatakan, "Antahris ala hudahum." Kamu ingin sekali mereka mendapatkan petunjuk. Karena itu Nabi tidak berusaha santai untuk memberikan petunjuk. Dia kerja keras untuk memberikan petunjuk. Tapi Tuhan bilang, "Fa inna Allah la yahdi man yudil." Allah tidak akan pernah memberi petunjuk siapa yang tersesat. Berarti keinginan Nabi tidak terrespon secara positif dengan ketetapan apa yang begini? Tidak. Keinginan Nabi semua orang supaya selamat beriman. Tapi semua orang dikasih pilihan, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Yang memilih kafir itu pilihannya sendiri. Karena dia memilih tersesat, maka Allah sesatkan. Jadi yang tidak mau kita, maka Allah sesatkan.
yang dilarang kita pilih. Ada tuh di masyarakat itu kalau tekanan tinggi ada nih merah kan? Atau ada tanda larang jurang, tapi kita dasar ini ngetok elok tersesat. Kata Allah, wa ma lahum min nasirin. Kalau sudah begitu tidak ada yang bisa menolong meskipun Muhammad. Jadi ini siapa yang tidak mau? Kita yang tersesat, yang tidak mau dalam petunjuk, maka Allah menyesatkan. Itu ketamakan, bukti bahwa tamak itu positif. Nanti saya lanjutkan ini salah karena sudah masuk waktu Isra. Nanti kita lanjutkan. Mungkin karena saya 2 kali, saya akan bisa di Jumat itu kajiannya surah Al-Fatihah nanti. Kemudian di Ahad kajiannya kitab yang sudah 2 pembahasan kitab hikmah yang dikenal Allah dan kitab hikmah yang lain. Jadi insyaallah Jumat bulan depan itu masuk kajian surah Al-Fatihah, kemudian Ahadnya masuk kembali ke kajian hikmah muta'aliyah, hikmah itu Allah, insyaallah. Kemudian bukan pekan depan saya lanjutkan dulu bagaimana pembahasan intinya. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anil tusuhan wa salam nafsi wa ghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum